Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya. Salam harmoni. Halo adik-adik, kembali lagi bertemu dengan Kak Ade. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung pada bilangan bulat, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kali ini kita akan bahas tentang bilangan bulat. Kemarin kan kita sudah membahas tentang bilangan cacah. Nah, sekarang ini kita akan bahas tentang bilangan bulat. Oke, langsung saja kita ke materi. Let's go. Oke adik-adik, apakah dari adik-adik semua tahu apa itu bilangan bulat? Oke, jadi bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya. Apakah adik-adik masih ingat yang mana saja disebut bilangan cacah? Ya, betul sekali. Bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bilangan bulat ini ditambah dengan negatifnya lagi, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi, bilangan bulat terdiri dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, ditambah lagi dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Seperti itu adik-adik. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Tepatnya, yang pertama yaitu kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk memudahkan adik-adik dalam belajar, kakak akan menggunakan alat peraga berupa garis bilangan dalam menjelaskan materinya nanti, supaya adik-adik mudah untuk mengerti. Oke, langsung saja kita ke materi. Let's go. Oke adik-adik, jadi ini garis bilangan yang kakak maksud. Jadi aturan pakainya yaitu setiap bilangan positif arahnya ke kanan, dan untuk bilangan negatif arahnya ke kiri. Oke, agar adik-adik lebih mengerti, kita langsung gunakan contoh soal ya. Misalnya, setiap operasi hitung pada garis bilangan itu dimulai dari titik 0 ini. Jadi 3 itu kan merupakan bilangan positif, berarti arahnya ke kanan. 1, 2, 3. Kemudian ditambah 2. 2 itu kan juga bilangan positif, berarti arahnya ke kanan juga ya. Tambah 2 berarti 1, 2. Sini. Berarti 3 ditambah 2 sama dengan 5. Contoh lain, misalnya negatif 4 ditambah 2 sama dengan negatif 4. Negatif arahnya kemana adik? Kiri ya. Berarti dari 0, 1, 2, 3, 4 ditambah 2. 2 itu kan positif, berarti arahnya ke kanan ya. Berarti balik lagi ya. 1, 2 sini. Artinya negatif 4 ditambah 2 sama dengan ya negatif 2.
Oke adik-adik, apakah sudah mengerti tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat? Oke, jika sudah, berikutnya kita akan belajar tentang operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Langsung saja kita ke materi, let's go. Oke adik-adik, jadi sekarang kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian. Aturannya tetap sama. Jika bilangan positif, arahnya ke kanan, dan bilangan negatif arahnya ke kiri. Oke, yang pertama kita akan belajar perkalian. Langsung pada contoh soalnya ya. Semisal 3 dikali 2. Oke, seperti yang kakak jelaskan pada pertemuan sebelumnya, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Jadi ini sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi karena semuanya bilangan positif maka arahnya ke kanan. Di sini 1 2 ditambah 2 lagi 1 2 ditambah 2 lagi 1 2. Jadi hasilnya sama dengan 6. Contoh lain, misalnya negatif 2 dikali 4 sama dengan, nah karena di sini ada negatif maka hasilnya pasti akan negatif pula. Jadi di sini negatif, karena perkalian merupakan penjumlahan yang berulang maka di sini 4 ditambah 4. Oke, sama dengan, karena di sini bilang positif maka arahnya kanan. Dari sini 1 2 3 4 ditambah 4 lagi 1 2 3 4. Maka hasilnya karena ada negatif maka negatif 8. Seperti itu adik-adik. Oke, contoh yang terakhir, negatif 3 dikali negatif 3. Perlu kalian ketahui adik-adik, kalau negatif dikalikan dengan negatif maka hasilnya akan positif. Sekali lagi, kalau negatif dikalikan dengan negatif maka hasilnya akan positif. Jadi karena hasilnya positif kita tulis biasa saja. 3 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 tambah 3. Langsung kita operasikan di sini. 0 1 2 3 ditambah 3 lagi 2 2 3 ditambah 3 lagi 1 2 3. Jadi negatif 3 dikali negatif 3 sama dengan 9. Oke, berikutnya kita lanjut ke pembagian. Oke adik-adik, dalam pembagian ini agak sedikit berbeda ya dengan operasi yang lainnya. Agar lebih mudah, kita langsung ke contoh soal saja ya. Misalnya 8 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Nah, kita anggap di sini ada kelinci. Kita simbolkan dengan huruf K ya. Nah, jadi caranya yaitu kelinci ini harus mencapai titik 8 ini dengan jarak lompatan 2 satuan. Langsung saja. Nah, jadi yang kita hitung itu adalah jumlah lompatannya, yaitu 1 2 3 4. Jadi hasilnya itu 8 dibagi 2 sama dengan 4. Seperti itu adik-adik. Contoh lain, negatif 6 dibagi 3 dengan titik. Nah, untuk mencapai titik negatif 6, kelinci harus melompat dengan jarak 3 satuan. Langsung saja. Jumlah lompatannya yaitu 1 2. Hasilnya min 3 dibagi 3 sama dengan, bukan 2 ya adik-adik, tapi negatif 2. Sama seperti perkalian, jika salah satu dari bilangan ini ada yang negatif maka hasilnya akan negatif juga.
Contoh terakhir, misalnya negatif 9 dibagi negatif 3. Nah, untuk mencapai titik negatif 9, kelinci harus melompat dengan jarak 3 satuan. Langsung kita hitung. 1, 3. Jumlah lompatannya itu 1, 2, 3. Sama seperti perkalian, jika negatif dibagi dengan negatif, maka hasilnya akan positif. Maka hasil dari negatif 9 dibagi negatif 3 sama dengan 3. Oke, seperti itu adik-adik. Apakah sudah mengerti? Oke, jadi ini adik-adik rumus dari perkalian dan pembagian. Bisa dicatat ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang operasi hitung perkalian dan pembagian. Sekian video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Akhir kata, Kakak ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa selalu belajar agar menjadi anak-anak bangsa yang berprestasi. Oke, Kakak tutup pertemuan kali ini dengan paramus Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.